di meja makan. Sang badui bertanya, mana? Kepada istrinya, mana itu daging? Kata sang istri, beli daging di mana? Udah berjam-jam digodok, nggak matang-matang. Gitu kira-kira. Sudah berjam-jam digodok, tidak matang-matang. Tertegun dia ini, si badui. Oh, ini daging tadi ikut hadir menyolatkan jenazah Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar yang pernah mengatakan, siapa orang ikut ambil bagian mensolatkan jenazah aku, lam tamassahun nar, dia tidak akan disentuh oleh api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala alaih, assalatu wassalam ala ashrafi anbiyaih Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kafati awliyaih. Amma ba'd, yaqulu Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Sadaqallahu Maulana al-'azim. Para kiai, para habaib, para asatidz, para sesepuh dan orang-orang tua, serta tokoh-tokoh masyarakat, tak lupa sahibul bait, lebih khusus lagi orang tua kita Habib Syekhan Ibn Marhum Al-Habib Mustafa Al-Bahar, mata'an Allah wal muslimin biduri hayati syarifah, yang juga yang datang dari jauh, membaca anasyid nabawiyah Al-Qasaid Ar-Rabbaniyah, akhi ad-da'i Allah Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf, mata'an Allah wal muslimin biduri hayati syarifah. Hadirin pecinta Rasulullah SAW yang kesemuanya tanpa kecuali saya cintai dan hormati. Sahibul Bait beberapa waktu yang lalu datang kepada saya, minta saya ikut hadir dalam acara tasyakuran sehubungan dengan beliau, insya Allah dalam nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena selama ini Sahibul Bait belum mendapat karunia anak. Dengan berkat maulidnya Rasulullah, beliau sudah mulai insya Allah akan mendapatkan keturunan. Hal ini menurut cerita beliau adalah tidak lepas dari berkah cintanya beliau kepada Rasulullah dan juga kepada orang yang dikenal sebagai seorang kekasih Allah atau wali Allah. Melalui maulidnya Rasulullah, kita hari ini hadir jadi kalau Sahibul Bait ingin menyatakan rasa syukurnya, maka yang paling utama kita harus bersyukur kepada Allah. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kita bersyukur pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada satu hadits qudsi firman Allah yang dicatat oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Kashifatus Sajjah, di mana Allah berfirman, "Abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu ni'mati 'ala yadayk." Yang artinya, hai hambaku, kau belum dapat aku kelompokkan dalam kelompok hambaku yang pandai berterima kasih kepada aku selama engkau tidak pandai bersyukur kepada seseorang yang melalui dirinya telah aku salurkan banyak nikmatku. Siapa dia? Tidak lain adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Pantaslah kalau dalam qasidah tadi kita mengatakan ya Hanana, ya Hanana. Mungkin lebih banyak yang belum paham makna ya Hanana daripada yang paham. Ya Hanana maknanya bahagialah kita. Bahagialah kita umat Nabi besar Muhammad yang dengan berkat datangnya Rasulullah membawa ini agama kepada kita, dan kemudian kita beragama dengan agama yang dibawa oleh beliau, yang kalau tidak agama yang kita anut, sudah dapat kita pastikan bahwa malam hari ini kita tidak akan berkumpul di tempat ini. Ataslah kalau kita membacakan, melantunkan puji-pujian dan kebanggaan serta syukur kita dengan bersama-sama mengatakan ya Hanana, ya Hanana. Dengan siapa kita bahagia? Bi Muhammad. Kita bahagia bi Muhammad dengan sebab junjungan kita Nabi besar Muhammad. Sahibul Bait berkat hadir dalam acara maulidnya Nabi, kemudian beliau sampai beliau Allah berikan karunia, insya Allah seterusnya mendapatkan keturunan. Tapi itu tidak lepas
dari karena adanya rasa cinta kepada kekasih Allah. Pada masa hidupnya seorang Habib bergelar Profesor Doktor Al-Muhaddits Al-Musnid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih Malang, di saat beliau berada di Jakarta dan menyampaikan ceramah agamanya, yang sempat saya tangkap, beliau membacakan, mensitir satu hadis dari Nabi besar kita Muhammad, di mana Rasulullah bersabda, "Talatatun in asyu asyu su'ada, wa in matu matu syuhada." Ada 3 kelompok manusia, kalau mereka hidup, mereka akan hidup bahagia, dan apabila mereka meninggal dunia, wafat, sekalipun wafat mereka di atas tempat tidur mereka, mereka mati, mereka akan dikelompokkan dalam kelompok orang yang mati syahid. Siapa dari 3 kelompok tadi? Yang pertama, al-muhib lil awliya, orang yang menaruh cinta kepada kekasihnya Allah. Biar kenal kepada wali itu yang mana, yang namanya wali itu kayak apa dan bagaimana. Ada seorang syekh teman saya, Dr. Andes Abdurrahman Bahmid, dia teman jalan saya, sudah meninggal dunia. Sekali waktu dia sakit, kata dokter, saya izinkan Anda untuk pulang dahulu, minta izin kepada istri, karena malam ini Anda harus di rumah sakit. Ini obat, sore kembali lagi. Baik dok. Antara pagi dan sore, dia datang kepada seorang waliullah. Begitu datang kepada seorang wali ini, yang saya tidak sebut namanya, kata si wali ini, setelah dibacakan air, sudah, kasihkan ini air. Saya sudah buang penyakitnya separuh ke barat, separuh ke timur. Kasih minum. Selesai, dia minum. Sore dia pergi ke dokter. Dokter bilang, apalagi yang harus saya berikan? Penyakit Anda sudah tidak ada. Penyakit Anda sudah tidak. Satu. Kedua, ini yang beliau katakan bukan satu kali kejadian ini. Yang si wali katakan ini bukan satu kali. Kesemuanya itu saya kenal orang-orangnya. Di antara lain, seorang perempuan tinggal di Cokro Aminoto, Jalan Cokro Aminoto. Namanya almarhumah juga, Farida. Mungkin Bajabir barangkali. Kenapa saya katakan saya kenal? Karena dia suka hadir majlis taklim. Ditambah anaknya, sekolahnya di tempat saya. Sakit difteri namanya. Lehernya dilubangi. Gelas yang dia pakai untuk minum tidak boleh dipakai lagi oleh orang lain. Sendalnya, sendoknya, piring dan sebagainya. Keluarganya berbetulan kenal dengan seorang wali min auliyaillah. Seorang wali Allah. Minta air, kata si wali, mulai walinya yang tadi juga. Kasih Allah itu. Sudah dibacakan airnya, kasih dia minum. Saya sudah buang penyakitnya separuh ke barat, separuh ke timur. Minum air. Sejak dia minum air, itu perempuan, Faridah namanya. Periksakan dokter, semua tidak ada lagi. Itu penyakit. Adik kakak saya, bukan adik saya. Dia ditabrak, lari oleh mobil. Masuk Cipto, sudah dalam keadaan koma, tidak sadarkan diri. Telanjang, perempuan, telanjang. Saya segera, kebetulan itu si waliullah ini ada sedang di Jakarta, padahal dia di Jawa Timur. Saya kasih minta air, dia katakan lagi, sudah kasih tahu bahwa saya sudah buang itu penyakit separuh ke barat, separuh ke timur. Dan dia tambahkan lagi dengan pada saya bicaranya, kasih tahu bahwa dia keadaannya, kesehatannya akan lebih baik daripada sebelum dia sakit. Nah, benar juga bicaranya ini, si Habib ini. Sekarang ngomelnya aja masih enak, saudara-saudara. Ngomelnya masih enak. Keempat, ini berkat cinta kepada waliullah. Berkat cinta kepada Allah. Tadi ada nyebut Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada bagian daripada auliaillah. Banyak sekali wali. Masih cerita wali yang saya maksudkan tadi. Ada tamu pada malam Syawal, setelah robat Syawal 2-3 hari, datang tamu dari Polonia di sini. Polonia. Otista ke sana. Asal dari Ternate. Begitu datang kepada saya, datangnya jam 11 malam bawa anak kecil laki-laki tanggung. Lalu dia cerita, Habib, karena saya baru pertama kali datang ke rumah Habib, saya mau perkenalkan, saya asal dari Ternate.
Ini anak saya satu-satunya laki-laki. Ceritanya begini Habib. Istri saya kalau melahirkan selalu perempuan. Pada suatu malam, saya dibangunkan oleh istri saya. Saya pun bangun, istri saya minta supaya saya antar dia kemana? Ke sawah besar, ke jalan Al-Khamrah. Tempat bermalamnya ini wali. Sampai ditahan hansip, bapak, ibu mau kemana? Mau ke rumah ini. Tahu ini baru jam berapa? Oh, jam berapa? Masih jauh subuh. Silakan tunggu, nanti subuh juga ini rumah, itu rumah dibuka. Subuh, pintu rumah. Tempat bermalamnya ini wali, ini kekasih Allah, dibuka. Assalamualaikum Habib, waalaikumsalam. Apa kabar? Ini Habib, ini istri saya sedang hamil tua. Nah, istri saya selalu kalau melahirkan perempuan terus. Saya mau juga. Allah berikan kasih, berikan seorang anak laki-laki. Kata Habib ini, Al-Fatihah. Pulang Habibnya berapa minggu kemudian, anak ini pun lahir. Ini perempuan juga akhirnya melahirkan. Tapi apa yang terjadi? Begitu melahirkan, anak yang baru lahir itu ternyata cacat kedua kakinya. Kalau kaki kita begini, kaki anak yang baru lahir ini menghadap begini. Gegerlah rumah keluarga, tetangga pun ikut prihatin. Di antara mereka ada yang menyarankan, terutama keluarga, baiknya ini anak untuk tidak dibawa kemana-mana. Dibawa saja ke Cimande, nanti di sana dipatahin dulu, baru dilurusin lagi. Gitu. Betapa kecewanya orang tua dengar berita harus dibawa ke sana. Akhirnya yang lain bilang bawa ke Jepang, nanti dioperasi. Dari dioperasi diatur kembali. Anak ini dari hari ke hari membesar, sampai datang lagi ini. Habib ini wali datang ke Jakarta. Itu datang ke Jakarta, suami istri yang punya anak cacat tadi segera mendatangi ini Habib. Lalu minta supaya didoakan. Kata Habib nggak usah. Pertama datang sudah berkata begini, ahlan wa sahlan wa marhaba, dengan anak boleh pesanan. Emang boleh minta-minta dia. Tapi lahirnya cacat punya anak. Nggak usah pakai dibawa ke Jepang. Habib bikinin air ya, nanti dia normal seperti anak-anak lain. Usapkan ini air kakinya. Begitu setiap hari pagi sore diusapkan. Ini anak Habib nggak pakai dioperasi, nggak pakai dibawa ke Cimande, nggak dibawa kemana-mana, sudah normal lagi. Itu anak waktu datang dibawa oleh ayahnya umur 11 atau 12 tahun, normal seperti kita. Normal. Dari mana ini bisa normal? Biasanya kalau anak cacat dari bawaan lahir sampai mati, tapi berkat cintanya kepada kekasih Allah, kepada orang yang dicintai Allah, itulah makna hadis yang tadi dibawakan, disitir oleh almarhum Profesor Dr. Al-Muhaddid Al-Musnid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih Malang, yang mengatakan, yang Rasulullah mengatakan bahwa ada 3 kelompok manusia kalau hidup mereka akan hidup bahagia. Yang pertama adalah orang-orang yang menaruh cinta kepada wali Allah, kepada kekasih Allah. Maka orang tua bahagia, anaknya normal, anaknya juga kembali normal, ya, atau hidup normal seperti kita. Tentu ini satu kebahagiaan tersendiri buat itu anak, satu kebahagiaan pula untuk kedua orang tuanya. Al-Habib Ali bin Husain bin Ja'far bin Muhammad Al-Attas, yang pada masa hidupnya beliau selalu jalan dengan Habib Ali Kuitang. Waktu Syekh Abdurrahman Bahmid yang tadi itu ya, sakit, mau tahu bagaimana saya untuk bisa mengenal orang itu wali atau bukan wali, gauli dia. Itu jawabannya, gauli dia. Mau tahu orang itu wali atau bukan wali, gauli dia. Apabila kita sudah menggauli dia, nanti kita tahu. Hanya perlu saya ingatkan kepada kita semuanya bahwa biar tahu bahwa kalau kita menggauli seseorang, kita pun harus ada yang membimbing kita. Harus ada yang membimbing kita. Nggak semuanya boleh dikasih gelar sebagai kekasih Allah. Tidak. Di Hadramaut seperti yang dicatatkan dalam kitab Sabilul Muhtadin, Majmu' al-Awrad wal Ad'iyah wa Abiyatus Salihin, itu ada orang Habib namanya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ini seorang kasih Allah. Sekali waktu ada satu badui yang pulang dari pasar membeli daging. Lewat satu masjid, menuju pulang lewat satu masjid, ternyata masjid itu penuh dengan orang yang mau sholat. Dagingnya ditaruh di belakang pintu masjid. Dia ikut rombongan jamaah yang ada di masjid. Untuk apa? Untuk sholat. Sholat kepada untuk siapa? Mensolatkan siapa? Janazah dari Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Selesai sholat,
Sholat saja dia. Angkat dagingnya dari belakang pintu masjid, serahkan kepada istrinya untuk dimasak, untuk diolah. Pada waktu makan, ternyata daging itu tidak ada di meja makan. Sang Badui bertanya, mana? Kepada istrinya, mana itu daging? Kata sang istri, beli daging di mana? Udah berjam-jam digodok, nggak matang-matang. Gitu kira-kira. Sudah berjam-jam digodok, tidak matang-matang. Tertegun dia ini, si Badui. Oh, ini daging tadi ikut hadir menyolatkan jenazah Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar yang pernah mengatakan, siapa orang ikut ambil bagian mensolatkan jenazah aku, lam tamassahun nar, dia tidak akan disentuh oleh api. Kalau orang nggak dimakan oleh api, banyak kejadiannya. Tapi kalau daging, emang ikut sembahyang dia? Itu daging kan nggak ikut sembahyang, tapi ternyata. Oleh karena itu, bagi kita nih yang hidup, selama Allah masih berikan kepada kita keyakinan kepada Allah dan Rasulnya, bahwa Allah memiliki manusia-manusia istimewa yang sampai dunia ini kiamat baru selesai. Inna lillahi ibadan lau aradu arad, gitu kata Nabi. Allah memiliki manusia-manusia istimewa. Kalau mereka mau, Allah turutin kemauan mereka. Gimana kita bisa dapati? Gauli dulu orang itu, baru kita akan tahu dia manusia istimewa atau bukan istimewa. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada sahibul bait ini akan selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kepada pesan tadi bahwa bila Israel datang, itu jangan lupa itu. Itu yang paling penting dalam hidup ini, ya. Sahih syamir walam tazal dzakiral maut fa nisyanuhu dhalalun mubin. Itu yang paling penting. Ini saja saya turut bergembira, mudah-mudahan nikmat yang selama ini ada pada sahibul bait dan keluarganya akan selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditambah-tambah, dan tepat sekali kalau bersyukur kepada Allah melalui pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salawat serta diadakan acara tasyakuran seperti yang diselenggarakan pada malam hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.